Ya Rahman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, inni usikum wa iyyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat, jamaah Masjid Nurul Iman yang berbahagia, yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala bentuk rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Kemudian marilah kita bersolawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat dari atas mimbar yang mulia ini kepada diri khatib sendiri dan kepada kita bersama, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu menjalankan segala bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin pula untuk mampu dan mau meninggalkan dengan segala daya upaya, sekuat tenaga, meninggalkan serta menanggalkan segala bentuk larangan daripada Allah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, pada siang yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan judul khutbah kita adalah
bagaimana kiat untuk menggapai husnul khatimah. Jamaah sekalian, setiap muslim, setiap diri kita mendambakan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah mati dengan keimanan yang benar, la ilaha illallah, dalam keadaan telah bertaubat dan banyak membawa pahala kebaikan demi kebaikan. Kebalikan daripada husnul khatimah itu adalah su'ul khatimah. Su' itu adalah buruk, khatimah adalah penghabisan. Artinya adalah buruk di penghujungnya, buruk di penghabisannya, atau dengan kata lain, mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah, atau membawa iman tetapi sekedar iman saja, banyak menanggung dosa, sedikit nilai pahalanya yang dipersembahkannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi khatib bermohon kepada diri khatib sendiri dan kepada kita seluruh jamaah Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dijauhkan daripada yang namanya su'ul khatimah atau buruk di penghabisan. Jamaah sekalian, tidak ada yang tidak kenal di dalam sejarah sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Siapa dia Umar bin Khattab radhiyallahu an? Dia adalah dahulunya sebelum memeluk Islam sangat bengis, sangat kejam, jago berkelahi, orang yang sangat garang sekali, gemar meminum tuak, meminum alkohol. Tidak hanya beliau minum, tapi mandi pun dengan alkohol tersebut. Sampai-sampai beliau juga pernah menghunuskan pedangnya ingin membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian beliau masuk Islam dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, bahkan mendapatkan jaminan dari surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, banyak sekali contoh di atas dunia ini, orang yang bergelimang dosa, orang yang gemar berbuat kesalahan, berbuat jahat, melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia jalankan lagi segala perintah Allah, dan meninggal di dalam kemuliaan atau husnul khatimah. Oleh sebab itu, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita bersama supaya untuk memandang kepada para pelaku dosa tidak harus dengan optimisme, bukan dengan sinisme. Jangan sekali-kali mencaci maki mereka, pelaku dosa tadi. Jangan sekali-kali menghina mereka, jangan sekali-kali menghukumi mereka. Sebab bisa saja suatu saat nanti dia akan berubah, dia akan mau bertobat dan kembali kepada Allah, serta menjadi muslim yang baik, bahkan lebih baik dari kita
pada saat hari ini. Hadirin sekalian, sidang jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 cara untuk menggapai yang namanya husnul khatimah ini. Yang pertama adalah di dalam hal kebaikan. Bandingkan diri kita dengan orang lain di dalam hal ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuannya di dalam salat, dermanya di dalam bersedekah, rajinnya di dalam membaca Al-Quran, gemarnya menyantuni anak yatim, banyak melakukan ibadah salat malam dan lain sebagainya. Bandingkan diri kita dalam hal kebaikan seperti ini terhadap orang yang seperti tadi. Dengan cara inilah kita akan merasa belum menjadi muslim yang baik di mata Allah. Mungkin dengan cara membandingkan kualitas ibadah orang lain dibandingkan kita akan menyadarkan kita, menggerakkan hati sanubari kita untuk lebih bersemangat lagi di dalam menambah kebaikan sampai ajal menjemput kita. Sebaliknya jamaah rahimakumullah, di dalam hal kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup, serta kenikmatan lain-lainnya di atas dunia ini, jangan sekali-kali membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih sejahtera daripada kita. Kok hartanya, kok pangkat dan jabatannya, kok luas tanah sawah ladangnya, keberhasilannya di dalam berladang, berkebun dan lain sebagainya. Tapi bandingkanlah diri kita dengan orang yang lebih menderita daripada kita. Bandingkan diri kita dalam hal keduniaan dengan orang yang lebih miskin dari kita, dengan orang yang lebih susah dari kita, dengan orang yang lebih sakit daripada kita, serta orang-orang yang telah mengalami cobaan-cobaan hidup ini yang lebih berat daripada kita. Bandingkan itu jamaah Jumat yang berbahagia. Dengan cara itulah subhanallah, kita akan menjadi lebih bersyukur lagi kepada Allah setiap harinya. Kita lebih berbahagia, kita lebih ceria. Hidup kita bukan menjadi seorang manusia yang cemberut, seorang manusia yang selalu mengeluh, seorang manusia yang selalu merasa kurang dan kurang setiap hari. Karena apa? Karena kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Tetapi sebaliknya urusan akhirat, bandingkan dengan orang yang lebih taat kepada Allah, supaya kita termotivasi untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyanal yaqin, sampai kematian itu menjemput kepada diri kita. Itulah kiat pertama jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian kiat yang kedua, supaya husnul khatimah. Ingatlah jamaah rahimakumullah, ingatlah sekecil apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, jangan sekali-kali untuk melupakannya. Ingatlah, sekecil apapun dosa, kesalahan, maksiat yang kita lakukan, ya, jangan sekali-kali untuk melupakannya. Dalam Sayyidul Istighfar, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Bagaimana bunyi Sayyidul Istighfar itu? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah ya Rahman, aku mengakui betapa nikmat-Mu yang begitu banyak yang telah Engkau anugerahkan, yang telah Engkau curahkan kepadaku ya Allah, yang telah Engkau berikan kepadaku wahai Allah. Dan aku juga mengakui begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan. Faghfirli, telah aku akui itu semuanya ya Allah, karena itu ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab yang bisa hanya menerima kesalahan dan dosa yang telah aku lakukan hanyalah Engkau wahai Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah sayyidul istighfar itu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca sayyidul istighfar ini pada siang ini, meninggal pada hari itu juga, dia dipastikan akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membaca sayyidul istighfar ini pada malam hari, dan pada malam hari itu dia meninggal, dia dinyatakan husnul khatimah dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pengakuan dosa kita ini, bahwa kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah langkah awal, proses awal untuk meraih ampunan Allah. Pengakuan itu saja dulu. Karena banyak orang sekarang ini jamaah rahimakumullah, dia salah, dia khilaf, tetapi dia tidak gentleman. Dia tidak mau mengakui kesalahan dan dosa yang telah ia lakukan, walau sekecil apapun perbuatan salah dan dosanya itu. Pengakuan demi pengakuan akan dosa inilah, ini sebagai langkah awal kita untuk mendapatkan, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita akhiri salat kita, dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah bacaan, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, ampunilah dosaku. Ma qaddamtu wa ma ta'akhartu. Dosa yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan suatu saat nanti. Inilah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat serta mengakui akan segala dosa yang pernah kita lakukan akan menjadikan kita ini semakin menghayati istighfar tersebut. Semakin menghayati istighfar, maka semakin bersungguh-sungguh kita akan mengharapkan ampunan yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Fa inni atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Karena sesungguhnya kata Nabi, aku sendiri bertaubat, meminta ampun kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak minimal 100 kali. Padahal Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Nabi maksum, yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini dan untuk yang masa yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi, kita bukan sahabat Nabi, kita bukan siapa-siapa, tapi kita adalah umat beliau yang beliau ajarkan kepada kita supaya rajin untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kesalahanmu yang terberat itu adalah
ketika ketertarikanmu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Diulangi sekali lagi. Kesalahan terberatmu adalah ketika kamu ada ketertarikan untuk mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Padahal ada sebuah pepatah yang sering diajarkan kepada anak-anak kita, yang sering dihafalkan oleh anak-anak SD, itu apa? Kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata kita tidak tampak. Artinya apa? Kesalahan yang kita lakukan, kita tidak pernah introspeksi diri, tetapi terhadap kesalahan orang lain selalu kita mencari-cari dan mengorek-ngoreknya. Jamaah rahimakumullah, jangan kita menjadi manusia yang sok suci di dalam kehidupan ini. Fala tuzakku anfusakum. Di dalam surah Az-Zumar ayat 32 Allah ingatkan, janganlah kamu merasa suci, kata Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sebab dialah Allah yang maha mengetahui, ya, siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya ada ungkapan dari penyair Persia yang bernama Sa'di Ar-Razi. Apa kata Sa'di Ar-Razi ini? Belajarlah dari seekor burung merak. Bagaimana burung merak itu? Dia merasa tertunduk malu di saat dia disanjung, dikagumi dengan keindahan bulu-bulunya. Dia tertunduk malu burung merak ini. Karena apa? Karena dia berusaha menutupi kakinya yang buruk, kakinya yang jelek. Makanya di saat orang mengagumiku, kata burung merak tadi, atas kecantikan dan keindahan buluku, sebab mereka belum tahu, ya, bentuk kakiku yang sebenarnya yang buruk ini aku sembunyikan karena tertutup oleh sayap-sayapku yang indah. Jamaah rahimakumullah, karena itu sadarlah bahwa kita ini dipuji, disanjung, dihormati oleh orang lain karena berkarismatik, karena memiliki harta, pangkat dan jabatan. Jangan sampai kita tidak pernah beranggapan kita tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah masih menutupi segala bentuk kekurangan-kekurangan kita. Seandainya Allah membuka sedikit saja aib kita, mungkin orang lagi tidak akan menyanjung dan mengagumi kita. Inilah kita belajar daripada seekor burung merak tadi. Jamaah rahimakumullah, kita persingkat. Kemudian yang ketiga, kiat untuk menggapai husnul khatimah itu adalah lupakan semua kebaikan yang telah kita lakukan. Lupakan seluruh kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Karena tidak ada jaminan, tidak ada jaminan yang kita lakukan itu, kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi segala keburukan, segala kesalahan pasti dicatat oleh Allah. Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, ketika beliau bersedekah, dia didoakan oleh anaknya, "Aba, mudah-mudahan apa yang telah engkau sedekahkan, infakkan di jalan Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab Abdullah bin Umar? "Seandainya aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku berharap ketika aku salat itulah salatku yang terakhir yang ku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala." Karena kita tidak tahu, ya, berapa banyak pun nilai kebaikan yang kita lakukan, belum tentu dan pasti itu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menghitung-hitung kebaikan kita, menghitung-hitung segala bentuk ibadah yang kita lakukan. Karena itu lupakanlah segala bentuk kebaikan yang telah kita lakukan. Jangan sekali-kali memamer-mamerkannya, apalagi menyebut-nyebutkannya, apalagi menyakiti hati orang yang menerima kebaikan kita tadi.
Contohnya kita bersedekah. Kita sebut pemberian kita untuk menyakiti hati penerimanya. Ini sungguh sangat salah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan balasan dari Allah akibat sedekah yang kamu berikan, kemudian kamu sebut-sebut dan kamu sakiti hati orang yang telah kamu beri tersebut. Jamaah rahimakumullah, itulah minimal 3 kiat untuk menggapai husnul khatimah, baik di penghabisan atau baik di akhir hayat kita. Bisa kita simpulkan sebelum kita akhiri khutbah yang singkat ini. Sekali lagi khatib tekankan kepada kita bersama, lakukanlah 3 hal tadi minimal yang telah khatib sampaikan, ya, untuk meraih yang namanya husnul khatimah. Sebab kita tidak tahu kapan jiwa kita, diri kita ini dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar kata sahabat Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu tergantung di akhirnya, di penghujungnya. Kalau selama hidup kita berbuat baik, selalu berbuat kebaikan, selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan dan takwa, di penghujung hayat kita juga akan ditampakkan oleh Allah dalam keadaan yang baik-baik pula. Tetapi cobalah kita bayangkan, kita jauh daripada Allah, selalu bermaksiat kepada Allah, di penghujung akhir hayat kita juga seperti itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari yang namanya su'ul khatimah. Untuk meraih husnul khatimah ini minimal ada 3 cara tadi yang kita singkat dengan BIL. Apa itu B? Yang pertama, bandingkan dalam hal kebaikan, ya, atas prestasi ibadah orang lain kepada Allah, ya. Kemudian dalam hal dunia, jangan kita bandingkan orang lebih sejahtera pada kita, orang lebih berbahagia daripada kita, tapi bandingkanlah orang yang lebih di bawah kita lagi dalam kehidupan dunia ini. Kemudian I adalah ingatlah segala bentuk dosa yang kita lakukan supaya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang L-nya adalah lupakanlah segala bentuk kebaikan-kebaikan untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terjebak yang namanya dalam bentuk pamer, ya, dan riya di hadapan manusia. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dalam keimanan, mati di dalam husnul khatimah, dan berlindung kita untuk mati di dalam su'ul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.